5 komisioner KPU Palembang resmi menjadi tersangka dari kasus pemilu Presiden 2019 yang ditangani oleh Polresta Palembang. Dan saat ini Ketua Komisioner KPU Palembang ini akan meminta saran kepada KPU Pusat tentunya untuk bisa mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Pemungutan suara lanjutan yang terjadi pada Pilpres 2019 berbuntut status tersangka kepada 5 komisioner KPU Palembang. Status tersangka ini berawal dari laporan Bawaslu Palembang ke Polresta Palembang 22 Mei lalu atas dugaan menghilangi warga masyarakat yang ingin menyalurkan hak suaranya. Lantaran dari rekomendasi 70 TPS pemungutan suara ulang yang diberikan, hanya dilaksanakan sebanyak 13 TPS. Ketua KPU Palembang, Eftiani Sanif sendiri meyakini sudah berbuat sesuai prosedur yang berlaku dan memprotes langkah Bawaslu Palembang yang dinilai seharusnya melapor ke DKPP terlebih dahulu. Terus kami sebagai tersangka lah dapat jadi elak lagi. Lah sudah menjadi konsumsi nasional dan itu sudah menjadi keputusan hukum yang telah dilakukan oleh penyidik Polresta Kota Palembang dan kami Kota Palembang 5 komisioner menghormati itu. Kami akan mengikuti proses ini dengan baik. Kami tidak akan menghilangkan alat bukti karena alat bukti telah disita. Nak menghindar mana tanggung jawab kami di KPU ini besar. Jadi akan kami hadapi persoalan ini dengan tenang. Jadi karena bicara lembaga sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi, besok kami akan menghadap KPU RI. Apapun langkah yang akan ditempuh itu adalah kewenangan penuh dari KPU RI. Baik pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari kasus ini kami akan menghubungi Bapak Hepriyadi selaku Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat malam Pak Hepriyadi. Selamat malam Mbak. Ya Pak Hepriyadi, mungkin bisa diberikan informasi terbaru, perkembangan terbaru setelah kemudian 5 komisioner KPU Palembang ini statusnya resmi menjadi tersangka Pak. Ya, kami tadi kemarin sore telah mendatangi Poltabes Palembang. Saya dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan KPU Kota Palembang dalam perkara ini. Baik, kemudian tadi sempat kami dapatkan informasi juga bahwa Ketua Komisioner KPU Palembang ini akan meminta saran upaya apa yang akan dilakukan begitu Pak kepada pihak KPU Pusat. Bisa dijelaskan lebih lanjut juga Pak? Jadi begini, pertama, upaya yang akan kita lakukan selain mengikuti proses hukum yang ada, dan kita coba untuk berkoordinasi besok dengan KPU RI dalam rangka mohon petunjuk terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan KPU Kota Palembang. Tapi sebelum itu kami ingin jelaskan juga dulu persoalannya. Jadi teman-teman KPU Kota Palembang ini diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Asumsi penyidik itu didasarkan kepada tindakan KPU Kota Palembang yang menjalankan hanya sebagian dari rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang diajukan oleh Bawaslu Kota Palembang. Jadi perlu kami tegaskan bahwa dalam konteks ini, pertama, KPU Kota Palembang sama sekali tidak punya niat atau tidak ada kesengajaan melakukan sebuah tindakan yang berakibat pada hilangnya hak pilih seseorang. Karena hak pilih masyarakat Kota Palembang tidak ada yang hilang. Karena pada tanggal 17 April 2019 mereka tetap bisa mencoblos semuanya, dan terkait di TPS-TPS yang kekurangan hak pilih, kekurangan surat suara, sebagian besar mereka telah melakukan pemilihan untuk 4 jenis pemilihan lainnya, dan yang berikutnya adalah pemungutan suara di TPS-TPS yang diduga akan dilakukan PSL tersebut itu sama sekali tidak terhenti. Sehingga syarat objektif pemungutan suara lanjutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu tidak terpenuhi. Seperti itu, Mbak.
Baik. Kemudian Pak, kalau kita melihat tadi juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hepriyadi tadi bahwa dari 70 tempat yang seharusnya melakukan PSL memang hanya 13 yang melakukan ya Pak? Ya, jadi kan seperti ini. Rekomendasi itu ada 3 termin ya. Dalam periodisasi tanggal 21 sampai 25 April 2019, ada rekomendasi pertama itu untuk 68 TPS. Selanjutnya ada rekomendasi tambahan untuk 2 TPS. Muncul lagi pada tanggal 25 April itu rekomendasi perbaikan istilahnya atau rekomendasi revisi menurut Bawaslu itu berubah dari PSL menjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Nah, perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 7 2017 dan peraturan KPU nomor 3 tahun 2019, pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan itu paling lambat harus segera dilaksanakan 10 hari setelah hari H pemungutan suara. Artinya tanggal 27 itu hari terakhir pemungutan suara lanjutan. Hingga rekomendasi yang tanggal 25 itu adalah mustahil untuk dilaksanakan. Karena untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan, kita harus menyiapkan semua logistik yang dibutuhkan. Misalnya berapa surat suara yang kurang diperlukan untuk pemungutan suara lanjutan. Seperti apa pemberitahuan, pengumuman dan kepada masyarakat yang akan memilih. Terus seperti apa logistik lain, kotak, bilik dan lain-lain. Terus seperti apa juga biayanya, pendanaannya. Nah, itu harus dikonsultasikan dulu, harus dimintakan dulu kepada KPU RI. Karena seperti ketahui, percetakan suara, pendanaan, itu kan dari KPU RI. Dan kami tidak punya dana khusus untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan tersebut. Itu yang pertama. Baik, terima ya Pak. Kenapa PSL itu hanya dilakukan 13 saja? Itu yang pertama soal teknis rekomendasinya. Terus yang kedua, ada juga persoalan bahwa syarat PSL itu adalah pemungutan suara itu secara objektif harus terhenti dulu pada saat hari pemungutan suara. Nah, sementara di semua TPS yang direkomendasikan, tidak ada TPS yang dihentikan dalam proses pemungutan suaranya hingga syarat PSL-nya tidak terpenuhi. Persoalannya kalau tidak terhenti, kita harus mulai melanjutkan dari mana? Sementara proses pemungutan hitung itu sudah sampai kepada PPK, bahkan sudah direkap oleh PPK di kecamatan masing-masing. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa jadi 13? Ada pernyataan dari masing-masing KPPS, kelompok pemungutan suara yang ada di TPS-TPS yang direkomendasi itu bahwa mereka sudah tidak lagi akan melakukan pemungutan suara lanjutan karena menurut mereka pemungutan suara yang terjadi tanggal 17 itu sudah selesai dan hasilnya sudah disampaikan kepada PPK dan PPK sudah melakukan rekap. Atas dasar itulah kawan-kawan KPU Kota Palembang melaksanakan 16 dari 70 rekomendasi PSL yang disampaikan kepada kawan-kawan KPU Kota Palembang. Baik, terima kasih Pak Hepriyadi atas keterangannya disampaikan. Tentunya malam hari ini Pak Hepriyadi tadi kita dengarkan menjelaskan bagaimana duduk persoalannya selaku anggota komisioner KPU Sumatera Selatan. Baik pemirsa, sesuai dengan janji kami tadi, kami akan bawa